Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa 'alima asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kama qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram wal mukarramin, terkhusus yang terhormat Ketua Pengajian Perumahan Mozaik Bapak Mahmud, kata lagi kurang sehat ya Pak. Ya, kita doain mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya sehingga bisa bersama kita untuk selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat Bapak pengatur acara, Bapak Arca, dan tokoh masyarakat di Perumahan Mozaik terkhusus yaitu Bapak Aris, dan yang saya hormati Bapak Ketua RW 02, Bapak RW kita yaitu Bapak Darjat. Ibu-ibu udah pada kenal sekarang mah ya sama Ketua RW kita yang baru nih ya, alhamdulillah masih muda, gagah. Saya kasih tahu juga bayang biru insyaallah, amin. Juga yang terhormat Bapak tokoh masyarakat kita juga, Bapak Ustadz Wahyudi, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, warga Perumahan Mozaik yang tanpa mengurangi rasa takdim, tanpa mengurangi rasa mahabbah saya sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga malam hari ini Allah masih melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau sudah berbicara masalah iman dan Islam, tentu nikmat itu adalah keterkaitan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehat, ya kan? Panjang umur yang masih Allah berikan. Nikmat kita masih merasakan nikmatnya makanan. Nikmat kita masih bisa memegang, meraba, merasakan. Dan semua nikmat itu adalah cakupannya nikmat iman dan Islam. Tinggal kitanya bersama-sama bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu realisasi daripada syukur itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang untuk kita perbuat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori yaitu hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Habiban al-Karim Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kita kepada umatnya yang tentunya kita tidak akan pernah putus harapan untuk selalu memohon agar kita dapat membersamai ataupun sebaliknya Nabi kita kelak yaitu Nabi Muhammad dapat membersamai kita di yaumul qiyamah dalam menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita udah masuk ke bulan tanggal berapa bulan Maulid? Yo, tanggal 5 ya. Kalau guru kita memang pakai ini Pak Yudi. Beliau selalu pakai tanggal-tanggalan hijriah ya. Jadi kalau sekarang tanggalnya tanggal 8 September, kalau Bang Yudi masih tanggal 5 sekarang. Cuman 5-nya 5 Rabiul Awal ya. Berbicara tentang Rabiul Awal ya. Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan yang bersejarah untuk kita umat Islam ya. Rabiul Awal. Apa sejarahnya Bu, Pak? Di bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya seorang nabi dan rasul ya. Beliau nabi dan rasul utusan Allah, yaitu kanjeng Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi nabi terakhir rasul terakhir. Berarti beliau itu statusnya adalah khotamin nabiyyin. Jadi akhirnya para nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan meninggal dunia, itu sudah tidak ada nabi lagi ya. Sekalipun ada, itu berarti bukan nabi. Mereka yang mengaku-ngaku nabi, yang di zaman ketika zaman Abu Bakar pun sudah ada nabi-nabi palsu ya. Kalau berbicara masalah nabi Bu, bukan sedikit Allah menurunkan nabi ke alam dunia ini. Allah mengutus nabi ke alam dunia ini. Ada yang tahu berapa jumlah nabi semuanya? Ada yang tahu nggak? Hah? Semua yang diturunkan sama Allah tuh? Hah? Ada yang tahu nggak? Ini kalau yang tahu jawab, kita dikasih bonus sama Pak Ustadz Yudi, sama Pak RW. Ayo, adik-adik. 69 berapa nabi yang diturunkan sama Allah ke alam dunia ini semenjak nabi yang pertama? Ayo. Saya jawab duluan ya. Ada 135.000 nabi Bu. Pak, banyak ya? Masya Allah. Berarti banyak Allah menurunkan orang-orang yang soleh, utusan-utusannya ke alam dunia ini. Ini menurut literatur Al-Quran Bu ya. 135.000 nabi itu ada 315 rasul. Berapa? 315 rasul. 315 rasul yang didokumentasikan di dalam Al-Quran itu cuma 25 nabi dan rasul. Itu yang sering Pak Bu diapalin nama anak-anak kita. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ayo adik-adik, udah pada lupa kayaknya. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini kita berbagi wawasannya
Ya. 135.000 nabi, 315 nabi yang menjadi nabi dan rasul, dan 25 nabi dan rasul yang didokumentasikan di dalam Al-Quran. Yang 25 ini berarti adalah rasul, nabi dan rasul intinya. Ya. Ada lagi Bu, dirangkum lagi jadi 6 yang nabi kesabarannya itu teruji banget menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi gelar ulul azmi. Siapa? Ada berapa nabi itu? 6 nabi dan rasul. Ya, dari 6 ini adalah nabi dan rasul yang Allah acungin jempol kalau bahasa kita, kesabarannya luar biasa. Ya, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ya, 6 nabi dan rasulnya diberi gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Yang diberikan gelar oleh Allah yaitu orang yang sangat luar biasa ketabahan dan kesabaran. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi apa lagi, satu lagi tuh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sedikit ya, ini wawasan kita yang nanti akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ketika anak kita bertanya, Bu, jumlah nabi dan rasul di dalam Al-Quran ada berapa, kita nggak tahu kan gitu. Ya kalau sekarang memang enak tinggal buka Google doang kan gitu ya. Tapi dasarnya kita harus tahu juga. Dasarnya kita harus tahu juga. Dan ada satu nabi yang menjadi penghulu para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang alhamdulillah sekarang kita di tahun kemarin pun kita berdoa sama Allah. Saya ingat banget di lapangan ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di bulan Maulid. Dulu kalau nggak salah Bang Yuni menangin masalah bongsang. Iya. Ya, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita sehingga hari ini kita masih bertemu di bulan Maulid dalam ruang lingkup pengajian rutin kita. Alhamdulillah. Maulid ya, bulannya namanya Rabiul Awal Bu. Disebutnya bulan Maulid. Maulid itu diambil dari kata walada yulidu maulidan. Maulid itu adalah masdar. Masdar ini maknanya takhusus. Dikhususkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kelahirannya, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, ya, nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghulunya para nabi. Kalau udah kata penghulu berarti pimpinannya para nabi, ya, orang yang diberikan amanah yang besar yang melampaui daripada batasan nabi-nabi yang lainnya, baik itu kesabarannya, ya, keuletannya dalam berdakwah, dan semua itu Nabi Muhammad memilikinya sifat-sifat yang baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah uswatun hasanah. Ada ayatnya di surat Al-Ahzab ayat 51. Ada ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Ya. Makanya sebagai uswah kita di setiap bulan Rabiul Awal, umat Islam kita semua, ya, sebagai mahabbah kita, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad yang bukan main cintanya, yang walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, tidak melihat pernah rupanya, tetapi betapa cintanya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat selalu kita lantunkan. Kan sholawat itu isinya doa buat siapa, Bu? Buat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, sholli ala, berikanlah rahmat kepada siapa?
ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita doakan Nabi. Emangnya Nabi butuh doa apa kita dari kita? Enggak, Pak, Bu. Nabi itu enggak butuh doa dari umatnya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semenjak beliau dilahirkan pun udah apa? Udah dijamin masuk surga sama Allah. Ya, surga pun merindukannya. Ya, enggak berarti kan Nabi enggak butuh doa-doa kita. Tapi kenapa kita selalu mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, man ahabba syai'an fa aktsaru dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka sering-seringlah menyebut namanya. Kau mencintaiku, sering-sering menyebut namaku. Kata Nabi begitu. Jadi apa yang kita panjatkan, baik itu sholawat untuk Nabi, doa-doa untuk Nabi, itu akan kembali kepada diri kita, Bu, nanti kelak. Jadinya apa? Jadinya adalah syafaat, pertolongan Nabi. Ya, syafaat, Bu. Karena sering sekali saya katakan, manusia itu tidak ada yang masuk surga dengan amalnya sendiri. Manusia masuk surga itu dengan dua. Yang pertama adalah dengan rahmat Allah, yang kedua dengan syafaat Rasulullah. Pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah. Selama ini amal yang kita perbuat buat apa? Kita sedang merayu Allah, kita sedang merayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayunya melalui apa? Pak, sholat, ibadah-ibadah yang lainnya itu kita apa? Merayu Allah agar kita kelak masuk surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi amalan kita mah sehebat-hebatnya nggak bakalan bisa membawa kita masuk surga. Yang bawa masuk surga itu rahmat Allah. Ya, makanya ada yang dikatakan yaumul hisab, hari pertimbangan nanti, Bu, di yaumul kiamat itu. Ya, ditimbang segala amalan kita, ya, segala perbuatan baik kita, buruk kita nanti ditimbang di yaumul kiamat. Mana yang lebih banyak ini, yang baiknya atau yang buruknya? Kalau yang baiknya lebih banyak, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Yang buruknya lebih banyak, masih ada pertimbangan, Bu, dari Allah, insya Allah. Wah, dulu walaupun dia jarang berbuat baik, tapi dia sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihku. Ya, disitulah, ya, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul ingin mensyafaati umat yang memang amalnya sedikit, tapi dengan syafaat Rasulullah, maka dia akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kuncinya adalah ketika kita hidup, yang Allah perintahkan itu harus selalu kita laksanakan. Intinya di dunia ini kita sedang merayu Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan rahmatnya. Di dunia ini kita sedang merayu Rasulullah agar Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Kenapa, Bu? Abu Bakar Siddiq, Bu, Masya Allah, sama beliau juga dijamin masuk surga sama Allah. Ya, amal segitu banyaknya itu Abu Bakar Siddiq. Ya, tapi dengan amal segitu banyaknya, kata Allah, itu nggak bisa ngebeli jendela-jendela surga aja. Ya, dengan segitu banyaknya amal, jendela surga nggak bisa dibeli dengan amalnya Abu Bakar Siddiq yang hebat, yang luar biasa. Apalagi amalan-amalan kita, ya, apalagi tingkatan ibadah kita. Makanya kuncinya adalah kita yang pertama takwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan buat kita jangan ditinggalkan. Apa yang Allah larang buat kita jangan dikerjakan. Apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasul yang dilaksanakan Rasul selama hidupnya dalam mengemban tugas dari Allah, mengemban amanah dari Allah, baik berupa ibadahnya, dakwahnya, itu harus kita laksanakan. Uswahnya harus kita ambil, uswahnya harus kita contoh. Ya, makanya di bulan Rabiul Awal ini
dari kalangan ulama kita menganjurkan, ya, amalan yang sering harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Yang pertama adalah bersolawat, ya, bersolawat. Kenapa bersolawat? Di dalam surah Al-Ahzab 51, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja bersolawat buat nabi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah. Dengan apa? Memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang pertama amalannya banyak sholawat. Makanya Bu, kalau di bulan Ramadan, di bulan Rabiul Awal ini seringkali orang-orang atau umat-umat Nabi kita semua melaksanakan yang namanya Maulid Nabi. Di dalam Maulid Nabi itu selalu kita serukan sholawat untuk Nabi. Kenapa? Salah satunya kita mohon keberkahan kepada Allah agar kelak syafaat Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, amalan ketika bulan Rabiul Awal, jangan pelit, ya, jangan harus banyak harus banyak sodakoh, baik itu sodakoh materi, sodakoh makanan, sodakoh tenaga, sodakoh pikiran, semua tuh di bulan Maulid perbanyak. Alhamdulillah Pak RW, sekarang nih kita mau bangun jalanan, ya. Ini sodakoh dari warga-warga saya, warga-warga kita, Bornohan Mojaik ini semuanya alhamdulillah begitu antusias buat memberikan sodakoh. Ini jangan dikira nggak dihitung sama Allah. Insya Allah kalau selama kita ikhlas untuk memberikannya, itu akan jadi saksi kelak di yaumil qiyamah untuk memperingan, ya, amalan-amalan baik kita kelak di yaumil qiyamah. Karena kan yang namanya sedekah itu tidak bisa dengan materi, ya, harus apa? Usahakan bisa dengan tenaga. Tadi banyak yang gotong royong Pak Aris, Masya Allah, tenaganya bermanfaat, ya, tenaganya bermanfaat. Tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Oh saya udah nggak kuat nih gotong royong, ya pikiran kita apa? Kita berikan juga sumbangsinya untuk apa? Untuk lancarnya kegiatan, ya. Jadi sedekah itu bukan hanya dari segi uang, tetapi ketika kita punya kekuatan bersedekah dengan kekuatan kita, ketika kita punya pikiran yang baik yang dapat membangun lingkungan kita, sedekah dengan pikiran kita, ya, sedekah dengan pikiran kita. Itulah makna kehidupan, khususnya kita yang apa? Yang selalu berbaur di masyarakat, saling menopang, kemudian kita saling apa? Saling membantu, ya, saling membantu. Karena apa? Segala sesuatu, baik itu kegiatan sendiri ataupun kegiatan bareng-bareng, nggak bakalan bisa dilakukan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh tetangga, kita butuh saudara, ya, semua kita butuh, ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karenanya dari dua poin, yang pertama sholawat, yang kedua sedekah, mari di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, apalagi sebentar lagi kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ikhlasan hati kita untuk bersama-sama kita bersedekah, yaitu di dalam rangka kita bersama-sama mensyiarkan dakwah, khususnya kita memperingati peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, kasih tahu, oh Nabi lahirin tanggal segini, ya, di bulan ini, peristiwa apa yang terjadi ketika Nabi lahir, semua ada, ya, semua ada. Oleh karenanya tugas kita sebagai masyarakat, tugas kita sebagai orang tua adalah apa? Yang paling penting itu adalah uswah, memberikan contoh. Jangan sampai, mohon maaf, kita nyuruh anak kita sholat tapi kitanya enggak sholat, kita nyuruh anak kita ngaji tapi kitanya enggak
ngaji itu nggak dicontohkan sama Rasul. Ya, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mencondongkan contoh, memberikan contoh. Jadi teorinya sedikit tapi mencontohkan lebih banyak sehingga anak-anak kita pun bisa paham dan bisa mengerti. Ya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita senantiasa Allah berkahi baik rezeki kita, kemudian segala yang kita hajatkan, segala yang kita niatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi di bulan Maulid ini selalu Allah berikan kesehatan sehingga segala kegiatan yang baik khususnya di lingkungan kita bisa kerjakan, laksanakan bersama-sama. Sekiranya itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.